Hey everyone, welcome back to the Next Cinema Channel. Kali ini gue mau ngasih film-film rekomendasi sesuai requestan dari salah satu subscriber Next. Biopik atau film biografi adalah salah satu jenis film yang menginspirasi karena diangkat dari kehidupan nyata seorang tokoh. Melalui biopik atau film biografi, kita jadi lebih mengenal tokoh tersebut, apalagi jika digarap secara profesional dengan riset mendalam berdasarkan fakta-fakta sejarah. Nah, sebelum kita bahas list filmnya apa aja, seperti biasa, buat kalian yang baru datang di channel ini atau yang belum subscribe, ayo pencet tombol merahnya dan bunyikan loncengnya agar kalian bisa update terus informasi film-film rekomendasi dari gua. Oke, langsung aja kita menuju ke pembahasan filmnya. Film pertama dibuka dengan film yang menggambarkan perjuangan seseorang melawan penyakitnya sambil berjuang meraih kesuksesan dalam bidang matematika. Film ini berjudul A Beautiful Mind. Film ini bercerita tentang seorang ahli matematika jenius bernama John Forbes yang memiliki gangguan psikologis yaitu skizofrenia. Gangguan ini membuatnya sering berhalusinasi dan menciptakan tokoh-tokoh dan ternyata hanya khayalan aja. Ada 3 tokoh dalam kehidupan John yang ternyata adalah hasil dari halusinasinya aja, yaitu Carlos Herman yang merupakan teman sekamarnya selama di universitas, William Parcher yang dipercaya John sebagai agen pemerintah, serta Marge yang merupakan keponakan dari Carlos Herman. Film A Beautiful Mind disutradari oleh Ron Howard dan dibintangi oleh Russell Crowe, Jennifer Connelly, Ed Harris, Paul Bettany, Josh Lucas, Christopher Plummer, dan masih banyak yang lainnya. Film A Beautiful Mind ini mendapatkan 8 nominasi Oscar pada ajang Academy Award 2002 dan memenangkan 4 piala Oscar termasuk untuk kategori film terbaik. Ron Howard benar-benar berhasil mengeksekusi cerita hasil skenario dari Akiva Goldsman yang diadaptasi dari buku karya Sylvia Nasar ke dalam jalinan cerita yang runtut. Nggak terlalu buru-buru dan mengalir dengan baik. Set ceritanya memang dimulai dari saat Nas masih menjadi mahasiswa dan itu udah cukup menggambarkan bagaimana pola pikir Nas terbentuk. Satu hal lagi, Howard benar-benar menyembunyikan identitas karakter-karakter khayalan Nas hingga pertengahan film. Film A Beautiful Mind tayang perdana pada 4 Januari 2002 dan mendapat skor sebesar 8,2 di IMDb dari 821.000 lebih penonton yang ngevote film ini. Film ini mendapat rated PG-13. Orang tua perlu sangat berhati-hati, beberapa materi mungkin tak pantas untuk anak di bawah 13 tahun. Film kedua ini diisi dengan film yang pernah mendapatkan 1 piala Oscar untuk kategori penulisan dan screenplay adaptasi terbaik. Film ini berjudul The Imitation Game. Film ini mengisahkan seorang ahli matematika bernama Alan Turing, seorang pahlawan yang menjadi kunci kemenangan pasukan sekutu terhadap Jerman Nazi saat Perang Dunia Kedua. Alan dibantu oleh timnya mencoba untuk menemukan teka-teki pola serangan yang dilakukan Jerman kepada sekutu di lautan. Tidak hanya menceritakan tentang bagaimana dia memecahkan kode-kode kunci dalam perang, tapi di film ini juga kita bakalan melihat sekilas kehidupan Alan yang sangat mengharukan dan berujung tragis. Film The Imitation Game disutradari oleh Morton Childum dan dibintangi oleh Benedict Cumberbatch, Keira Knightley, Matthew Good, Rory Kinnear, Carlos Dance, Mark Strong, dan masih banyak yang lainnya. Imitation Game mengangkat kisah nyata pencetus mesin Turing dengan menyorot banyak angle konflik. Selain sejarah perang, konspirasi rahasia juga mencakup kehidupan pribadi dan sosial dari seorang Alan Turing. Morton Childum memilih aktor yang tepat untuk memerankan tokoh utama di film ini. Seorang aktor Inggris dengan aksen British yang kental dan perangai misterius dari Benedict Cumberbatch sukses menggambarkan pribadi seorang Alan Turing. Untuk di film ini, Benedict Cumberbatch sepertinya punya kejutan yang belum pernah disaksikan oleh penggemarnya. Bagaimana dia memerankan karakter unik dengan penuh penjiwaan dengan luapan-luapan emosi yang membuat penonton ikut dalam suasana. Bahkan kita akan tak pernah menyangka sebelumnya saat sang aktor bisa menangis terseduh atau ketika Anda merasa gemas dengan karakter sombong Alan Turing yang ia mainkan. Film The Imitation Game tayang perdana pada 28 November 2014 dan mendapat skor sebesar 8,0 di IMDb dari 662.000 lebih penonton yang ngevote film ini. Film ini mendapat rated PG-13. Orang tua perlu sangat berhati-hati, beberapa materi mungkin tak pantas untuk anak di bawah 13 tahun. Film ketiga akan diisi dengan film yang pernah mendapatkan piala Oscar juga, yaitu untuk kategori aktor terbaik. Film ini berjudul The Theory of Everything. Film ini menceritakan tentang seorang fisikawan paling cemerlang dan terkemuka bernama Stephen Hawking di Cambridge. Stephen bertemu dengan seorang mahasiswi seni yang bernama Jane Wild. Namun sayangnya Stephen didiagnosa menderita sebuah penyakit yang akan membuat seluruh otot dalam tubuhnya tidak berfungsi.
Meski kemampuan otaknya tidak akan menurun, hidupnya mungkin tidak akan bertahan lebih dari 2 tahun. Dan kehadiran Jane di sisinya membuat ia tidak menyerah. Jane dengan sabar merawat Stephen dan di sisi lain harus mengurus juga kedua orang putra mereka. Di saat kondisi penyakit Stephen semakin parah, ketulusan hubungan mereka mulai diuji. Film The Theory of Everything disutradarai oleh James Marsh dan dibintangi oleh Eddie Redmayne, Felicity Jones, Kelly Chow, David Telwis, Emily Watson, Simon McBurney, dan masih banyak yang lainnya. Film yang bukan hanya perjuangan seorang tokoh utama melawan penyakitnya, tapi perjuangan romansa juga ikut hadir mewarnai di film ini. Tapi di film ini juga diceritain bagaimana Stephen Hawking bisa terkena penyakit ALS yang menyerang sistem motoriknya dan membuat dia harus berada di kursi roda seumur hidupnya. Mungkin bisa dibilang film ini sad ending, tapi bisa juga dibilang bukan. Karena itu keputusan mereka, so kalian tonton aja filmnya sendiri biar nggak makin penasaran. Film The Theory of Everything tayang perdana pada 26 November 2014 dan mendapatkan skor sebesar 7,7 di IMDb dari 387.000 lebih penonton yang ngevote film ini. Film ini mendapat rated PG-13. Orang tua perlu sangat berhati-hati, beberapa materi mungkin tak pantas untuk anak di bawah 13 tahun. Film keempat akan diisi dengan film yang dibintangi aktor Hollywood ternama. Film ini berjudul The Wolf of Wall Street. Film ini menceritakan tentang Jordan Belfort, mantan pialang saham sukses yang dijuluki The Wolf of Wall Street pada awal karirnya di tahun 1987. Jordan terkenal imbas krisis Wall Street hingga ia harus bekerja di sebuah perusahaan kecil dan bertemu dengan Donnie, teman barunya. Kemudian mereka pun mendirikan Stratton Oakmont, perusahaan pialang yang kerap tidak jujur dalam berbisnis. Dia pun merekrut sejumlah kenalannya dan mengajarkan mereka cara jual beli saham. Jordan menjadi kaya raya melalui komisi transaksi saham hingga akhirnya kelakuan Jordan diketahui dan diselidiki oleh FBI. Film The Wolf of Wall Street disutradarai oleh Martin Scorsese dan dibintangi oleh Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Robbie, Matthew McConaughey, Kyle Chandler, dan masih banyak yang lainnya. Bagi kalian yang menggemari karya-karya lama Martin Scorsese seperti Goodfellas dan Casino, film The Wolf of Wall Street tentu bisa dijadikan acuan sebagai obat rindu. Namun lewat alur cerita yang dibuat terlampau detail oleh Scorsese, film yang sebenarnya masuk ke dalam kategori komedi ini justru berpotensi membuat mata lelah saat memasuki pertengahan cerita. Hebatnya dibantu akting solid dari para pemain pendukung seperti Matthew McConaughey, Jonah Hill, Kyle Chandler, dengan aktris cantik Margot Robbie. Film ini terlihat percaya diri untuk mempertahankan bobotnya hingga akhir cerita, meski harus rela ditinggal tidur atau pergi oleh penontonnya. Kalau Leonardo DiCaprio sudah nggak diragukan lagi soal aktingnya. Itu pendapat gua. Bagaimana menurut kalian yang juga udah menonton film yang satu ini? Film The Wolf of Wall Street tayang perdana pada 25 Desember 2013 dan mendapat skor sebesar 8,2 di IMDb dari 1 juta lebih penonton yang ngevote film ini. Film ini mendapat rated R. Film dengan rating ini tidak diizinkan untuk anak yang berumur di bawah 17 tahun tanpa pengawasan orang tua. Film kelima atau yang terakhir diisi dengan film yang gue sangat menyarankan anak milenial harus nonton film yang satu ini. Film ini berjudul The Social Network. Film ini menceritakan kisah bagaimana Mark dan kawan-kawannya menciptakan media sosial yang saat ini menjadi salah satu media sosial paling populer. Drama dan perselisihan dalam penciptaan Facebook menjadi sebuah cerita yang seru dan menegangkan di film ini. Film The Social Network disutradarai oleh David Fincher dan dibintangi oleh Jesse Eisenberg, Andrew Garfield, Justin Timberlake, Brenda Song, Rooney Mara, Armie Hammer, dan masih banyak yang lainnya. Film The Social Network sendiri sebenarnya jauh dari kata menarik. Walaupun gak bisa disangkal bahwa Facebook sudah menjadi bagian dari hidup kita semua. Namun untuk mengikuti kisah terciptanya situs jejaring sosial ini sendiri dalam bentuk future, film yang kurang lebih berdurasi 2 jam ini bisa jadi bukanlah ide ideal. Nyatanya, duo David Fincher dan Aaron Sorkin bisa membuktikan kalau pernyataan itu salah. Nah, mungkin kalian semua mau tahu bagaimana awal terciptanya situs ini tanpa harus susah-susah membaca Wikipedia. Jadi tonton aja filmnya tanpa harus berpikir panjang lebar. Film The Social Network tayang perdana pada 1 Oktober 2010 dan mendapat skor sebesar 7,7 di IMDb dari 604.000 lebih penonton yang ngevote film ini. Film ini mendapat rated PG-13. Orang tua perlu sangat berhati-hati, beberapa materi mungkin tak pantas untuk anak di bawah 13 tahun.
Oke, mungkin itu aja beberapa film biografi terbaik yang membuat kita lebih mengenal para tokoh tersebut. Kalau dari kalian mau menambahkan list film yang seperti ini, atau juga yang mau request rekomendasi film ke gua, kalian bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini agar terus berkembang dan bisa semakin banyak membuat konten-konten yang menarik seperti ini. Like video ini jika kalian suka dan dislike aja video ini kalau kalian gak suka. Dan satu lagi, share video ini ke teman-teman media sosial kalian ya. Mohon maaf jika gue banyak salah-salah kata di video kali ini. Gue Ares, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.